jurusan aku nggak ada skripsinya. Gue taruh tagline itu matematika yang nggak ada di sekolah atau kampus. Belajar itu dari dunia nyata dibawa ke buku, bukan dibalik. Oh. Hai semuanya, jadi hari ini ada bersama dengan saya nih seorang teman yang saya sudah kenal sejak masa SMA saya, yaitu seorang teman Olimpiade Matematika bareng. Oke, jadi teman ini sebenarnya kami kenalnya itu dari sebuah pelatihan di Jakarta. Beliau ini asal Semarang kan ya, terus saya ini asal Batam. Nah, jadi dia ini sekarang kuliah di Malaysia. Nah, dan tahun ini juga dia sudah lulus dan sebenarnya dia itu ambil aktuaria di Malaysia itu. Dan si Jevo ini sebenarnya salah satu orang yang saya kenal sebagai orang yang benar-benar tertarik banget sama perkembangan di dunia pendidikan. Dan dia juga sebenarnya pengen kontribusi juga dan sudah sedang berkontribusi dalam pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah dia mendirikan sebuah akun di Instagram yang namanya Euler ID. Oke, bisa di-follow nanti ya, @EulerIDOfficial di Instagram. Dan so langsung aja mungkin kita persilakan dan perkenalkan Jevon Syahnahan. Yeay. Halo bro, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Wes. Kabar baik-baik aja ya, biasa bro, COVID-19 jadi agak kosong gitu kan. But oke lah. Oh wow, ini akhir-akhir ini kelas gimana bro? Kayak di Malaysia, kayak udah physical atau masih online gitu? Kalau kelas masih online sampai sekarang, karena di sini memang kebijakan dari pemerintahnya, kalau untuk universitas, kalau misalnya nggak ada lab seperti itu, biasanya kelasnya online terus. Nah, kebetulan jurusan aku, aktuaria itu nggak ada labnya. Jadi hanya theoretical dan paling kalau lab juga computer lab, ya bisa dipakai laptop sendiri gitu kan. Jadi kayak kita online terus gitu. Cuman memang ada beberapa jurusan yang offline, yang physical seperti itu. I see. Wow. Jadi ini lu baru selesai kayak istilahnya skripsi gitu kah di sana? Kebetulan jurusan aku nggak ada skripsinya. Jadi Oh, wow. 3 tahun aktuaria di kampus ini itu memang hanya belajar aja gitu. Jadi penilaiannya juga lewat final exam, terus lewat assignments gitu doang. Sehingga ada yang namanya final year project. Berarti ini eh, baru selesai exam lah ceritanya gitu ya? Ya, benar. Nice. Kalau soal masa depan nanti habis kuliah rencananya mau ngapain? Kayak kerja di mana gitu? Habis kuliah rencananya kerja sih karena aku merasa bahwa mungkin memang secara pengetahuan, secara kemampuan teknik mungkin bisa gitulah, atau misalnya nggak bisa pun tahu seperti itu. Cuman untuk pengalaman dunia kerja seperti perusahaan sistemnya bagaimana, lalu hubungan interaksi kita sebagai seorang karyawan dengan atasan, dengan teman sekantor kita itu gimana, itu kayak kok rasanya belum ya. Jadi pengen punya pengalaman dulu gitu, jadi bisa lebih tahu, bisa paham juga, dan bisa mengalami langsung gitu, nggak cuman dari orang-orang dengar, oh kalau di kantor gini, kalau di kantor gitu, cuman bisa langsung mengalami gitu. Oh oke, pengalaman di kantor tuh seperti ini. Jadi ya untuk sekarang fokusnya mungkin cari kerja dulu, nanti kalau misalnya beberapa tahun ke depan dirasa ada kebutuhan lain, mungkin mau S2 atau apa ya, let's see later lah. Tapi for now mau cari kerja dulu. I see. Jadi emang cari pengalaman kerja sama mungkin pelajari tentang struktur sebuah company gitulah ya ceritanya. I see. Wow, nice. Ayo, jadi mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan tentang pendidikan ya buat topik hari ini. Oke, jadi kan lu foundernya si Euler ID Official kan ya di Instagram, oke?
boleh dideskripsiin nggak? Kayak Euler ID ini apaan sih? Terus tujuannya itu apa? Jadi Euler atau kalau gua bilangnya Euler, ya itu sama aja ya. Euler ID ini itu sebuah akun di mana kalau gua taruh tagline itu matematika yang nggak ada di sekolah atau kampus. Jadi memang fokusnya adalah matematika, tapi matematika yang nggak biasa kalau orang-orang bilang gitu. Kalau mungkin di kampus atau di sekolah lebih ke teori, lebih ke berhitung, lebih ke analisis. Kita di sini adalah matematika yang lebih ke kehidupan sehari-hari. Misalnya manfaatnya apa sih di kehidupan sehari-hari. Karena aku merasa bahwa waktu itu ketika aku mulai Euler ID ini, ada banyak banget orang yang mungkin pintar matematikanya, bisa mengerjakan soal-soal matematika, tapi nggak tahu esensinya apa. Apa sih manfaatnya belajar ini? Mereka belajar ya semata-mata karena memang harus belajar. Jadi tidak ada motivasi lain untuk belajar matematika. Makanya waktu itu kepikiran, oh mumpung aku punya pengetahuan lebih dan punya kesukaan atau minat yang lebih di dalam matematika, why not aku start something supaya orang-orang bisa tahu. Karena pengalaman aku juga seperti itu gitu. Dulu mungkin aku belajar matematika karena memang belajar doang gitu, nggak ada alasan lain. Cuman as soon as aku tahu bahwa oh ternyata konsep ini itu manfaatnya ini, aku belajar itu kalau paham konsep dan teorinya nanti aku akan bisa apply di sini. Aku jadi makin semangat belajarnya. Bahkan aku bisa sampai belajarnya melebar kemana-mana, belajar dari sejarahnya, cerita menarik, belajar aplikasinya, lalu kalau ada kisah dari orang-orang. Jadi rasanya matematika itu bukan cuma sekedar rumus atau konsep, tapi way beyond that. Itu sih makanya kenapa aku waktu itu start dan sampai sekarang puji Tuhan masih lanjut. Wow, nice, keren. Boleh gak sih saya minta sebuah contoh gitu ya, kayak contoh bagaimana cara Jevon mungkin menjelaskan sebuah konsep dalam matematika dengan tadi Jevon bilang kayak aplikasi ke dunia nyatanya juga gitu ya. Kayak mungkin oke, terserah deh Jevon mau pakai contoh apa. Oke. Kalau contoh banyak ya, cuman yang bisa terpikirkan sekarang itu adalah ada di logo kami, di logonya Euler ID itu bentuknya adalah huruf E. Nah, huruf E-nya ini itu bentuknya segi 6. Nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa langsung lihat aja di Instagram kami, itu nanti bisa kelihatan logonya. Itu segi 6 yang kita pakai itu kita terinspirasi dari bentuk sarang lebah. Nah, ternyata setelah ditelusuri, setelah mencari tahu, lebah itu menggunakan segi 6 sebagai bentuk sarangnya itu bukan tanpa alasan. Bukan kayak, oh dia asal buat dan kebetulan segi 6-nya jadi dan bagus, terus mereka pakai segi 6. Enggak. Di situ ada berbagai macam hal yang terjadi, ada berbagai macam perencanaan, sampai eksekusi dan pertimbangan tentu juga. Sehingga bentuk segi 6 ini dalam tanda kutip dipilih oleh lebah sebagai bentuk sarangnya, dan itu benar-benar berkaitan dengan matematika. Dan ini benar-benar sangat membuka mataku gitu, kayak ternyata cuman sekedar segi 6 aja itu ada matematikanya, kenapa? Dan bukan cuman trial and error atau ilmu cocok logi gitu ya, ini beneran ada matematikanya. Kenapa sih kok yang dipilih adalah segi 6? Terus satu lagi yang cukup menarik perhatian orang-orang sih, itu adalah bilangan prima dalam keamanan transaksi gitu. Misalnya kita tahu sekarang bahwa e-commerce ya itu merebak di mana-mana, terus online transaction juga banyak. Nah, untuk menjaga keamanan ini orang-orang itu sampai pakai bilangan prima. Kayak
why out of so many numbers mereka pilih bilangan prima gitu. Iya. Ternyata ada alasannya juga, dan alasannya tentu saja bukan ilmu cocok logis, semuanya itu matematika. Nah, masih ada banyak yang lain, cuman dua contoh yang barusan dijelaskan ini sebenarnya menerangkan bahwa matematika itu punya manfaat di dunia nyata. Konsep dari yang dipelajari mungkin masih waktu SD atau SMP atau SMA itu sedikit banyak mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal satu, apakah kita mau mencari tahu itu apa, dan dua, apakah kita benar-benar akan melakukan atau memanfaatkan itu di kehidupan nyata. Karena kembali lagi, kalau misalnya kita belajar konsep trigonometri, tapi kehidupan kita nanti misalnya bekerjanya di dunia keuangan yang mungkin tidak akan berhubungan lagi dengan trigonometri. Ya, jadinya kalau belajar trigonometri tidak akan menyenangkan, tapi bagi seorang arsitek yang mungkin harus memahami geometri dan semua-muanya, trigonometri itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi lebih ke belajar matematika itu karena kita tahu itu bermanfaat, bukan karena keharusan. Oh, jadi emang kayak seperti belajar aplikasi dulu, baru belajar matematikanya, atau gimana itu? Kayak ya, mungkin... benar. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih suka belajar itu dari dunia nyata dibawa ke buku, bukan dibalik. Jadi apa yang kita lihat di dunia nyata, terus ya kita tarik ke buku, kita pelajari konsepnya. Oh, gitu. I see. Jadi kayak ya maksudnya kayak sebelum belajar suatu materi pasti dikasih motivasi kita belajar materi ini apa gitu. Iya, benar. I see. Tadi ngomong-ngomong soal lebah, sebenarnya saya jadi ingat mungkin ada satu quote ini ya. Aku kalau nggak salah ini quote-nya dari si siapa tuh namanya? Euclid. Yes, dari Euclid. Jadi kayak mathematical thought of God gitu. Jadi kayak is God a mathematician gitu ya. Soalnya benar-benar dari lebah, ada segi enam gitu. Kayak semuanya seolah-olah apapun yang ada di dunia ini ya, kayak bunga ternyata ada polanya gitu. Apakah Tuhan ini seorang matematikawan ya gitu ya? Kayak ini sebenarnya sebuah hal yang menarik yang membuat saya merasa kalau suatu saat saya bertemu dengan Tuhan, saya pengen belajar matematika gitu sama Tuhan. Wow. Bener banget. Itu Ya, yang nanti ada di otakku juga kok. Kita belajar bareng ya. Bisa? Amin. Oke, wow. Oh ya, dan sebenarnya ini menarik banget sih. Jadi kayak seperti yang tadi Jevan bilang kan ya, kayak di dunia transaksi, di dunia perbankan, sebenarnya ada menggunakan bilangan prima. Ini juga salah satu hal yang saya pelajari di kuliah saya sebagai jurusan matematika. Sebenarnya saya matematika murni, cuman saya juga belajar matematika terapan. Jadi sebenarnya banyak sih hal yang menarik yang ada di dunia ini, yang sebenarnya everything is just mathematics gitu loh. That's what I heard before. Kayak pas aku masih SMA mau ikut Olim, ya gua dengar gitu loh, ada video yang bilang everything is just mathematics, and that's really true. Wow. Oke, jadi mau ngomong sesuatu. Benar. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini kan part dari matematika nih. Oke. Menurut Jevon gimana sih kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini? Jujur, setelah menteri yang baru ini kan aku udah nggak jadi siswa di Indonesia, udah jadi mahasiswa dan di Malaysia. Jadi aku kurang tahu secara detail bagaimana sih sistem pendidikan yang baru, terutama kaitannya dengan adanya pandemi ini. Karena kan tentu aja pasti ada penyesuaian. Cuman sebagai siswa sebelum pandemi, yang aku rasakan itu adalah, yaitu tadi, belajarnya adalah dari buku dibawa ke dunia nyata. Bahkan mungkin bukan dibawa ya, untuk beberapa kasus itu kayak dipaksakan dalam dunia nyata. Itu makanya
kita nggak jarang melihat ada beberapa mungkin tugas sekolah yang kayaknya aneh banget sih tugasnya kayak gini, kayak nggak ada manfaatnya gitu mengerjakan tugas seperti ini. Apa? Selain halnya daripada nilai, tentu saja nggak ada manfaatnya. Ya kita mengerjakan hanya demi menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang siswa, dinilai oleh guru, dapat nilai, titik. Itu yang aku rasakan. Dan menurut aku nggak bisa bilang ini 100% baik atau 100% buruk. Tentu aja ada yang baik dan ada yang buruk. Cuman salah satu dampak buruk yang mungkin terjadi adalah orang mengasosiasikan belajar itu sebagai sesuatu yang serius. Makanya kita nggak jarang dengar orang yang bilang, oh nanti nggak mau belajar lagi kalau udah lulus SMA, nggak mau kuliah. Padahal belajar itu nggak cuma di kuliah, belajar itu nggak cuma di sekolah. Gitu. Kalian main game, itu pun belajar pasti. Cuman belajar itu bukan hal yang akademis. Gitu. Orang-orang selama ini jadi mengasosiasikan belajar sebagai sesuatu yang akademik. Kalau main game, itu bukan belajar. Kalau olahraga, itu bukan belajar. Padahal olahraga itu belajar. Kalau olahraga nggak perlu belajar, kita semua bisa jadi atlet. Kenapa yang jadi atlet cuma sedikit? Karena mereka mempelajari itu, belajar tekniknya, belajar mungkin ada yang dari pernafasan, ada yang dari kelenturan tubuh, ada yang mungkin hanya sekedar kebugaran, fitness. Ya ini semua dipelajari. Kalau itu nggak dipelajari, terus apa yang dilakukan oleh atlet apa tiap hari? Cuman kalau lari gitu lari aja, pasti ada lari dan ada sesuatu yang harus mereka tingkatkan. Oh mungkin waktu kamu berlari kamu postur tubuhnya harus seperti ini supaya lebih aerodinamis. Nah ini kan semua dipelajari. Nah makanya yang aku kurang suka dengan sistem pendidikan di Indonesia itu adalah yaitu belajar itu diasosiasikan dengan akademis dan dari teori kita dibawa ke dunia nyata. Harusnya kan dari dunia nyata kita bawa ke teori sehingga belajar itu sesuatu yang related gitu loh. Kita bisa relate gitu. Kita belajar ini tuh kenapa kita tahu, nggak cuman bosen lah karena nggak ada manfaatnya atau gimana. I see. Wow. Kalau kan saya ini kan ambil ya pure math gitu kan ya di sini. Terus sebenarnya ada sih beberapa kali itu mungkin dosen atau guru yang menjelaskan bahwa misalnya bilangan imajiner. Nah ini bilangan imajiner ini ya kan sekarang banyak nih aplikasinya, mungkin di elektro, mungkin di teknik lah, fisika juga gitu ya. Tapi sebenarnya dulu itu saat pertama kali orang menemukan atau matematikawan kayak mempelajari bilangan imajiner itu kayak ini apa ya? Kayak akar -1. Menarik. Terus kita benar. Ya, jadi kalau misalnya contoh yang aku sebut tadi ya, seperti itu kayak misalnya ada beberapa pelajaran saat ini yang belum tahu aplikasinya itu apa. Seperti bilang imajiner, dulu kan nggak tahu, tapi sekarang ternyata, fungsinya banyak nih, gitu loh. Kayak gimana cara Jevon bisa mungkin memotivasi murid-murid untuk belajar hal seperti ini, gitu loh. Kalau misalnya, gini, kita sebagai siswa itu, kita harus ikutin sistem. Kita nggak bisa kayak, aku mau belajar ini, terus kita minggir dari sistem, nggak bisa, namanya sistem pendidikan gitu. Kita masuk kurikulum gitu ya. Iya, kita masuk dalam sebuah kurikulum. Kalau misalnya memang ada konsep atau materi yang dirasa kurang relevan atau kurang related ke hidup kita, biasanya kalau yang aku lakukan adalah aku tuh cari tahu gitu. Kenapa sih kok ada materi ini? Kalau nggak bermanfaat kan nggak mungkin ada. Pasti ada something behind materi ini sehingga kenapa sampai orang-orang itu sampai bilang, oke, kalian harus belajar ini, kalian harus belajar itu. Gitu. Jadi ya mungkin kalaupun ada manfaatnya nggak akan berkaitan dengan kita, tapi minimal kita itu bisa tahu lah. Karena
Eh, Mungkin cerita sedikit tentang prinsip belajar menurut aku ya. Jadi menurut aku belajar itu bukan tentang kamu harus bisa semuanya. Kalau aku belajar, misalnya dikasih satu buku gitu, 10 bab, lalu setiap bab itu membahas hal-hal berbeda tentang matematika misalnya. Kalau misalnya aku rasa di bab 2 atau bab 3 itu kurang bermanfaat, ya aku nggak akan pelajari lebih dalam. Oh. Aku akan tinggal. Aku akan pelajari, tapi aku hanya akan belajar permukaannya aja. Aku nggak akan belajar sampai dalam. Tapi kalau misalnya aku merasa di bab 5 gitu atau bab 6, wah kayak ini bermanfaat banget ya. Apalagi kalau aku misalnya suka di dunia yang menggunakan konsep di bab tersebut, ya aku akan belajar sampai dalam. Kalau perlu di luar buku itu pun juga aku pelajari. Kalau misalnya bisa cari dari internet, dari YouTube, sekarang sumber banyak kan, aku bisa pelajari, ya aku pelajari gitu. Jadi tidak selamanya belajar itu berarti kalian harus bisa 100% menguasai semua materi. Enggak ada. Bahkan kalau kita lihat guru, kita lihat dosen, kita lihat profesional, mereka punya bidang keahlian sendiri-sendiri. Mereka nggak menguasai, misalnya profesor matematika, nggak semua matematika mereka bisa. Mereka mungkin khusus di satu bidang tertentu, satu bidang yang lain. Dan banyak banget, misalnya kayak profesor hukum, itu juga mereka nggak semuanya langsung semua jenis hukum. Mungkin ada yang hukum pidana, hukum perdata. Fisika juga mungkin ada yang fisika kuantum, fisika optik. Kayak kita nggak bisa memaksa ya dalam tanda kutip diri kita untuk bisa semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi tadi ada materi yang mungkin dirasa kurang bermanfaat, ya kalau misalnya masih kurang bisa direlate sama hidup kita, ya udah pelajari itu sebagai sebuah pengetahuan dasar aja. I see. Jadi emang cara pandangnya ya oke. Apa? Belajar aja dulu lah ya. Setidaknya kayak sebagai sebuah pengetahuan bagi kita. Terus yang emang ada bagian yang lebih menarik bagi kita ya perdalamin gitu ya. Benar. I see. Nice. Wow. Oke. Jadi kan tadi kan ngomong sistem pendidikan Indonesia ya. Terus itu Iya, kan sebenarnya kebanyakan sebenarnya berhubungan dengan kurikulum di Indonesia dan juga mungkin buku-buku paket, cara ngajarnya gitu ya. iya. Jadi apa sih pandangannya Jevon menurut kayak gimana sih cara Indonesia itu bisa menuju ke arah sistem pendidikan yang lebih baik gitu loh. Kayak mungkin yang tadi Jevon katakan kan, yang lebih baik itu sebenarnya ya seharusnya itu bisa guru-guru bisa istilahnya memotivasi anak-anak itu kayak oh Iya. materi ini ternyata fungsinya buat itu. Mungkin belajar materi gravitasi, oh ternyata ini menarik gitu loh. Ini ada background-nya, ada story-nya, ada sejarahnya gitu. Nah, gimana itu? Eh, Kalau mau yang gampang, ya seperti yang barusan tadi aku jelaskan. Jadi kayak berangkat dari dunia nyata dulu, baru dijadikan konsep. Jadi misalnya nih, kalau sekarang gitu katakanlah ya ini bayangan aja gitu. Sekarang mungkin kalau kita ujian matematika misalnya, mungkin ujian matematika topiknya integral. Ujian matematika topiknya turunan. Kenapa enggak ujian matematika topiknya keuangan? Jadi semua matematika yang di keuangan kita ujikan di situ. Nah, ini Ujian matematika topiknya investasi. Matematika di bidang investasi. Ujian matematika topiknya di bidang yang lain, komputer atau apa. Jadi skill yang kita pelajari itu bukan sesuai dengan bab-bab, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya, mungkin matematika keuangan, misalnya matematika keuangan kebetulan itu yang aku pelajari juga di selama kuliah. Itu kita belajar aljabar pasti. Kita belajar yang namanya matematika keuangan dasar. Nanti bagi teman-teman yang masuk ke matematika keuangan jurusan aktuaria atau jurusan keuangan mungkin juga belajar ya, setahu saya, nah itu akan mendapatkan materi-materi itu. Lalu ada juga kita belajar persentase, belajar konsep pecahan. Terus kita juga belajar yang namanya risiko. Kita belajar yang namanya peluang. Nah,
ini kan kalau misalnya kita sekarang nih di sekolah itu kan belajarnya terpisah kan, aljabar dipelajari sendiri, terus persen dan desimal dan pecahan itu dipelajari sendiri, terus peluang dipelajari sendiri. Kenapa nggak kita jadikan satu sehingga orang itu tahu, oh ternyata kalau belajar matematika keuangan itu peluangnya bisa digabungkan sama aljabar, digabungkan dengan konsep pecahan dan persen dan segala macamnya, sehingga kita ini uh, lebih lengkap gitu. Kayak bolanya itu lebih lengkap, bukan kayak di sana ada sedikit yang kurang, di sini ada sedikit yang kurang. Itu yang memang paling gampang. Cuman tentu saja nggak akan mudah untuk bisa langsung switch gitu ya dari yang model sekarang ke model itu. Jadi yang bisa aku kasih tahu adalah ya kepada siswa-siswanya. Kalau misalnya memang sistemnya belum bisa berubah, ya itu mulai dari kita yang berubah. Kita cari tahu apa yang kita suka, kita mulai mengubah mindset tentang belajar, kita mulai mengubah mindset tentang sekolah dan buku dan ilmu seperti itu. Nanti dari situlah kita akan tahu bahwa oh belajar itu menyenangkan sebenarnya. Cuman selama ini aja kita di frame dengan konsep belajar yang salah. Selama ini kita itu hidup dan besar di sistem yang seperti ini. Padahal sebenarnya belajar itu jauh lebih dari itu. Bahkan aku pribadi selama kuliah ini sudah belajar berbagai macam skills yang aku nggak pernah dapat di sekolah. Dan aku belajar karena aku memang mau. Misalnya, aku belajar graphic design. Aku sempat belajar UI UX, walaupun dasar ya, tapi belajar UI UX untuk buat website dan aplikasi itu. Terus aku juga sempat belajar investasi, gitu. Dan satu lagi membuat web, jadi coding programming gitu-gitu. Nah, ini semua kan kalau misalnya kita prinsipnya belajar hanya di sekolah atau di kuliah, nggak akan ada aku belajar seperti itu. Aku belajar itu kan karena aku mau dan aku tertarik. Nah, dari sisi atau dari perspektif siswa ya, yaitu ciptakan dulu konsep atau prinsip belajar yang kalian mau lakukan terus-menerus. Karena belajar itu nggak cuma sekolah dan kuliah, di luar itu dan berkelanjutan sampai kita nanti meninggal sekalipun, kita akan belajar terus, hal kecil maupun hal besar. I see. Wow, oke. Ini menarik sih. Sebenarnya apa yang Jevon katakan, mungkin kalau di bangku kuliah kan ya, itu pasti hampir semua mata kuliah, mungkin di sisi saya yang setahu saya, di matematika contohnya, pelajarannya itu pasti aplikasi sih, sebagian besar ya. Contohnya kriptografi, contohnya graph teori, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi gimana sih kayak mungkin untuk dalam sistem pendidikan di Indonesia, apalagi untuk sistem untuk pendidikan dasar ya, kayak kan mungkin sekarang ini didesain itu sengaja biar anak-anak ini belajar dasarnya dulu, belajar integralnya dulu, belajar limit dulu, belajar tambah kurang kali bagi dulu kan di SD kan gitu ya, baru nanti bertahap-tahap pas mungkin di SMA-nya mulai ada matematika keuangan, kita belajar tentang ini, kita pakai konsep yang sudah pernah kita pelajari dulu pas SD mungkin, pakai persentase, pakai apa, pangkat-pangkatan gitu, yang udah dipelajari sebelumnya. Jadi gimana nih kayak mungkin pandangan Jevon kayak untuk anak-anak SD pendidikan dasarnya itu dibangunnya gimana nih, kayak maksudnya gimana cara mereka pelajari hal-hal dasar ini yang mereka ini kan sebenarnya Jevon setuju kan ya, ini kayak pelajaran-pelajaran dasar ini emang mereka butuh, mereka perlu untuk supaya selanjutnya pasti pelajaran apapun itu mungkin nanti di fisika, kimia, ekonomi itu pasti dipakai gitu. Nah, gimana menurut Jevon? Kalau ini khusus sekolah dasar kan berarti? Ya, jadi ya sebenarnya ya mungkin Jevon bisa jelaskan dari sekolah dasar, SMP atau SMA kalau Jevon ada kepikiran gitu. Oke. Kalau yang benar-benar sesuai dengan idealisme aku, yang utopia banget,
itu ya kita benar-benar rombak total sistem belajarnya gitu. Jadi seluruh kurikulum di Indonesia dirombak gitu ya? Iya, karena gini, kenapa kok aku bisa sampai bilang statement yang sebold itu tadi? Karena aku mengalami sendiri gitu. Waktu SD, aku belajar matematika, misalnya di sekolah, atau waktu itu sudah misalnya mulai ikut kompetisi atau olimpiade matematika, itu dasar memang harus kuat, tapi cara penyampaiannya berbeda. Gitu. Bagaimana seorang anak SD bisa paham materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kalau dia dimulai dari teori. Gitu. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak kita bermain dengan uang? Kita bermain dengan apa sih? Kalau yang mungkin yang paling gampang kalau untuk anak-anak sekolah kecil atau tingkat kecil itu mungkin dari ya cuman kamu punya 3 apel, terus aku kasih 2 lagi. Berapa totalnya? Kita nggak usah bilang, oh ini penjumlahan. Jangan. Kita bilang aja, kalau kamu punya 3 apel, dikasih orang 2 lagi, berarti apel kamu 5. Tanpa tahu itu ditambah atau dikurang, kita tahu hasilnya 5. Itu dulu aja. Jadi, kita membangun rasa kedekatan seorang, terutama anak-anak, dengan matematika. Dan dengan semua mata pelajaran yang mereka pelajari. Jadi, bukan dari yaitu tadi bukan dari konsep terus dibawa ke dunia nyata, tapi dari dunia nyata dulu. Bahkan aku nggak tahu yang namanya akar, nama istilah akar di akar kuadrat itu, padahal aku sudah belajar konsep itu dari kelas 2 SD. Aku sudah pernah bersinggungan dengan itu, sudah pernah membaca, sudah pernah bisa berhitung, tapi aku nggak tahu itu namanya akar. Baru aku tahu ketika belajar, mungkin waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD, kayak oh, yang selama ini aku pelajari itu namanya akar. Jadi aku waktu itu belajarnya cuma 9. Kalau 9 tuh berarti 3 kali 3. Kalau 16 tuh berarti 4 kali 4. Aku nggak tahu yang namanya 16 itu kalau di akar hasilnya 4. Atau kalau 25 di akar hasilnya 5. Aku nggak tahu, tapi aku tahu aja 25 tuh 5 kali 5. Kok bisa sama ya? Ini apakah Jevon tahu gak ya? Kenapa namanya akar ya? Saya penasaran. Wah, nggak tahu. Kenapa yang bikin akar juga nggak tahu itu. Iya, kenapa namanya akar? Root gitu ya. Menarik sih. Nanti kayaknya habis ini aku bakal cari tahu. Postingan baru ya di Euler ID. Iya, dong. Oke. Boleh, lanjut. Iya, jadi memang kadang seperti itu. Makanya kalau aku misalnya nanti jadi seorang guru ataupun sekarang misalnya sudah diminta, mungkin bukan jadi guru yang mengajar langsung, tapi lebih diminta advice-nya mengenai matematika, aku akan selalu bilang seperti itu. Jangan paksa seseorang untuk paham, tambah, kurang, kali, bagi, akar, kuadrat. Bahkan teman-teman saya yang seangkatan itu, masih banyak kok yang nggak tahu itu namanya akar. Mereka sering kebalik yang namanya kuadrat, pangkat, akar itu sering terbalik-balik. Mereka bisa tulis, bentuknya benar, tapi mereka nggak bisa sebut. Aku tanya ini namanya apa? Nggak tahu, pokoknya kalau nggak pangkat, kuadrat, ya akar. Mereka nggak tahu itu namanya, tapi mereka bisa pakai. Nah, yang kita cari kan orang-orang yang bisa pakai. Memang mengetahui nama itu akan selalu lebih baik. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, tapi kita bisa, kan lebih baik daripada kita tahu namanya, tapi kita nggak bisa pakai. Yes, yang penting. Buat apa kita cuma tahu namanya, tapi kita nggak bisa pakai, bener kan? Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi. Jangan paksakan anak untuk bisa konsep, karena kemampuan memahami suatu kata itu kaitannya banyak banget. Kaitannya dengan kemampuan komunikasi, kemampuan membacanya dia, kemampuan vocabulary-nya dia. Kalau misalnya vocabulary-nya dia sedikit, dipaksa disuruh belajar ini tambah, ini kurang, ini kali, ini bagi, dia nggak bakal masuk. Iya. Belum dia harus mengasosiasikan, dia harus mengasosiasikan tambah dengan simbol yang tepat. Dia nggak boleh tulis tambah sebagai kurang atau sebagai kali. Jadi kayak itu kemampuan otak yang berbeda lagi daripada berhitung. Esensinya udah nggak diberhitung lagi kalau gitu. Kalau orang bilang matematika itu berhitung, walaupun aku juga nggak setuju ya,
Matematika itu bukan cuma berhitung. Kalaupun orang bilang itu berhitung, itu udah nggak berhitung, itu sudah menghafal, itu sudah di luar ranah berhitung. Iya juga, betul betul. Gitu. Wow, aku jadi ingat kayak emang ada quotes di matematika yang bilang kayak oh mathematics is the international language gitu loh. Kayak mungkin apa English is a lingua franca, but mathematics is a language that we all use. Gitu. Benar? Jadi emang yang tadi Jevon jelaskan itu benar-benar masuk akal sih kayak nggak harus tahu kayak istilah-istilahnya sebenarnya. Ya emang penting kalau mau mungkin nanti ambil kuliah atau apa gitu yang profesional. Tapi sebenarnya matematika itu cuman kayak oh cara berpikir, cara logika, reasoning gitu ya. Iya. Wow sih. Keren, keren, keren. Oke, jadi tadi kan kita sudah ngomong nih banyak tentang sistem pendidikan, banyak kurikulum gitu. Kalau dalam hal guru gimana nih? Kayak gimana sih kan di Indonesia pastinya apalagi kita yang pernah ikut Olimpiade, kita kan tahu oh ini mungkin ada anak-anak dari Jawa, anak-anak luar Jawa, anak-anak kita sebutnya anak-anak daerah gitu ya. Terus kita juga ada sebut oh kalau anak daerah biasa emang kekurangan guru yang berkualitas lah. Kayak Iya. gurunya kurang bisa ngajar, apalagi materi Olimpiade gitu-gitu. Nah, Iya. gak hanya Olimpiade lah ya, mungkin sekolah juga materi UN juga gitu. Cuman Iya. gimana nih menurut Jevon untuk gimana caranya bisa memajukan kualitas guru di Indonesia ini? Oke. Pertama, kalau menurut aku pribadi ya, kalau ini masalah ini mau dilihat dari berbagai macam perspektif kita bisa lihat dari segi ekonomi karena di Jawa Ya, lebih banyak minatnya, kita bisa lihat dari tingkat apa kurang tahu namanya, tapi yang mengukur kekayaan orang ya, karena kita bisa tahu bahkan orang-orang di Jawa itu rata-rata lebih kaya dari orang-orang di daerah lain, di pulau lain di Indonesia, karena memang pembangunan terpusat di Jawa dan semua-muanya itu Jawa sentris seperti itu kan. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi pendidikannya, sebenarnya nggak sedikit kok guru yang pintar, nggak sedikit guru yang mampu untuk membangun dan melahirkan siswa-siswa yang sepintar di Jawa. Kalau misalnya kita ya, berasumsi yang di luar Jawa itu kurang ya, nggak sedikit. Masalahnya adalah yaitu tadi resources. Kalau misalnya nih sekarang kita ngadain apalah ini namanya talk show, podcast atau apapun itu ya. Terus kita ngadain ini offline atau onsite di Jawa. Ya hanya ya, orang-orang Jawa saja yang beruntung. ya, Hanya orang-orang betul. Jawa saja yang mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita misalnya pergi ke Batam gitu ya, ya hanya orang-orang Batam saja yang beruntung. Bisa jadi kalau kita ngadain podcast semacam ini tiap hari di Batam, mungkin guru-guru Batam yang bagus. Nah, Ya juga. jadi uh, resources itu sangat penting. Itu dari segi pemerintahnya. Kalau dari segi gurunya, kreativitas, minat, motivasi itu menurut aku penting sih, dan kebetulan aku juga sudah pernah punya pengalaman mengajar, bukan sebagai seorang guru gitu ya, tapi lebih ke mungkin tutor sebaya, peer tutor, lalu mungkin part time juga membantu di mengajar Olimpiade Matematika juga. Jadi ada pengalaman lah di situ. Nah, di situ aku tuh belajar bahwa yang namanya jadi guru itu bukan memberi guru itu bukan menjelaskan. Nah, ini kata-kata yang tepat. Guru itu bukan explain, tapi guru itu mendidik, educate. Educate itu bukan tentang explain. Kalau kamu butuh explanation, nonton berita dapat explanation. Nonton video YouTube dapat explanation. Guru itu adalah educate, mengenal muridnya, mengenal strength and weakness, mengenal personality-nya, mengenal kesulitannya. Jadi dari situlah guru ini tahu untuk murid ini yang harus aku fokuskan adalah mengajar apa. Untuk murid itu fokusnya tentu berbeda karena setiap murid dilahirkan berbeda setiap orang. Nah, apakah itu mungkin? Kalau dulu mungkin nggak mungkin. Yeah. Ya, tapi kalau sekarang itu mungkin.
Kenapa? Kita punya internet. Hmm. Kalau ada kemauan aja untuk mau berbenah dan untuk mau menjadi lebih baik, buka aja internet, cari. Kita bisa cari sumber pembelajaran, kita bisa cari ide untuk aktivitas, atau ide untuk tugas, atau project yang menarik. Bukan cuma sekedar, oke, kalian rangkum dari buku ini, kumpulkan ke saya. Bukan cuma sekedar itu, tapi misalnya kita belajar geometri, kita belajar mencari luas keliling. Kenapa enggak? Oke, kalian coba ukur rumah kalian, panjang lebarnya berapa, luasnya kira-kira berapa. Meskipun mungkin rumahnya bukan berbentuk persegi panjang, tapi kan anaknya seru. Ayo papa, mama, aku disuruh ukur rumah nih. Ukur. Oh, panjangnya misalnya 10 meter. Oh, lebarnya mungkin 8 meter. Berarti luasnya berapa? Ya tinggal 10 kali 8, 80. Ya, jadi kan difokuskan kepada teori lagi. Guru itu memfokuskan kepada mencari hubungan apa yang ada di dunia nyata ke dalam bentuk teori. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi, apa yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengubah mindset dan mencoba cara-cara yang baru. Internet ini sudah ada. Internet sudah diberikan kepada kita, gitu ya. Kalau tadi kita sempat menyinggung Tuhan itu matematikawan, Tuhan juga peduli sama kita, ngasih tuh internet satu dunia. Kita bisa punya, kita nggak ada yang pernah bayangin 100 tahun yang lalu nggak ada yang bisa bayangin kita akan menjadi seperti ini. Iya, betul. Gitu kan? Nah, makanya saya juga belajar dari founder dari Khan Academy. Ya, dia juga bilang sekarang ini mungkin untuk membuat sistem pendidikan yang benar-benar mendidik, bukan yang hanya menjelaskan. Itu mungkin dengan internet. Misalnya anak ini kekurangannya di apa? Kasih video aja. Anak yang itu kekurangan apa? Kasih video. Kalau perlu di-record aja gurunya ngomong sekali, bisa dipakai berkali-kali untuk murid yang membutuhkan. Jadi lebih dari yang massal ke personalized. Iya. Gitu. Saya jadi ingat sebenarnya di Khan Academy sendiri mereka ada bikin mungkin sekolah kecil ya, kayak isinya itu sebenarnya gurunya tidak benar-benar ngajar, tapi gurunya itu memonitor anak-anaknya. Anak-anaknya ini nonton video dari video pembelajaran lah, tapi gurunya yang kayak, oh ternyata anak ini sukanya di sini, anaknya ini minatnya di sini, potensinya di situ gitu ya. Emang itu sebuah fungsi guru yang mungkin di luar pikiran kita saat ini, apa guru yang kita tahu gitu ya, definisi guru yang kita tahu. Wow, dan mendengar apa yang Johan bilang sih tadi menurutku menarik juga ya, kayak misalnya mungkin anaknya ini pas belajar volume gitu bisa ditanya, oh coba anak-anak hari ini hitung ada berapa jumlah air di dalam botol kalian. Wah, iya, itu kayak masih anaknya kayak trigger atau kayak menarik ini. Gimana cara hitung air? Iya, yang penting dikenalkan dengan volume. Iya, benar. Yang penting bukan benar dan salah dulu. Maksudnya benar dan salah dalam arti jawaban akhir. Misalnya kita suruh anak SD ukur botolnya, kan kalau botolnya lengkung-lengkung kita nggak mungkin suruh dia ngukur lengkung-lengkungnya berapa. Ya anggap saja itu tabung. Jadi anak-anak itu bisa tahu, nanti baru kita ajarkan. Bahkan sebenarnya kalau misalnya tadi kasus botol lengkung-lengkung itu, kita bisa melakukan yang namanya di matematika itu pendekatan atau asumsi. Kita asumsikan botolnya tabung. Kenapa kok diasumsi tabung? Itu nanti belajarnya. Tapi untuk sekarang, kamu anggap aja botol kamu tabung dulu. Bisa nggak kamu ngitung? Kan banyak. Bahkan yang kita pelajari ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita aplikasikan. Cuma memang mungkin selama ini kurang tahu sih karena belum pernah mengalami langsung apakah itu dari sistemnya atau dari sumber daya manusianya atau dari mananya, kurang tahu. I see. Wow, menarik nih. Benar-benar sebuah pandangan yang sangat-sangat berbeda mungkin, apalagi viewer-viewer di sini ya. Pasti kalian mendengar ini itu kayak, benar-benar baru nih, benar-benar beda banget sama apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya kan. Kalau kalian setuju bisa di komen mungkin atau ungkapkanlah
pendapat kalian, menurut kalian pendidikan di Indonesia itu gimana? Nanti mungkin Bang Jevon di sini bisa membacanya juga dan punya bisa Aduh. bisa bisa membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi untuk kalian semua. Waduh. Oke. Ah, Eh, Cuman mungkin saya mau tanya nih satu pertanyaan lagi kayak hmm, tentang sistem pendidikan ini ya. Kan tadi kan Jeva ada ngomong kayak guru melihat kayak nanti anak ini potensinya di mana, terus hmm, anak ini bisa apa gitu ya, hmm. tertariknya sama apa. Gimana sih kayak caranya mungkin anak masih kecil, kayak masih nggak tahu apa-apa, masih belum explore apa-apa. Gimana sih kalau pendidikan sekarang kan mungkin pas SD pasti pelajarannya lebih banyak kan. Setahu SD lebih banyak, SMP, SMA makin berkurang, kuliah makin berkurang gitu. Nah, itu kan pendidikan sekarang. Gimana sih pandangan Jeva itu, gimana caranya supaya anak-anak ini bisa tahu apa potensi mereka. Dan bahkan sebenarnya di zaman sekarang ini, SD pun kurang sebenarnya. Misalnya anak-anak yang ternyata minatnya itu di musik atau di bidang lain lah gitu. Mungkin kadang di sekolah kurang ada pelajaran seperti itu. Ya, mungkin ada Ya, ekstrakurikuler lah. Cuman ya. ekstrakurikuler di sekolah pun sebenarnya bisa saya bilang terbatas ya, nggak semua bidang ada gitu. Jadi Ya. gimana sih pandangan Jevon supaya kita bisa mengetahui apa minat dan bakat anak tersebut gitu? Ini sebagai apa? Sebagai guru atau sebagai anaknya? Eh, Coba dari dua sisi pandang deh, Oke, sudut pandang. Mm-mm. oke. Kita berangkat dulu tadi waktu waktu bilang apa tentang musik itu ya, anak yang Yes, berbakat di musik atau contohnya. olahraga. Mm-mm. Eh, Yaitu sebenarnya tadi sesuai yang udah aku bilang ya, karena selama ini belajar itu diasosiasikan dengan di sekolah aja dan Mm. akademik. Makanya ketika orang bisa musik, jadi dipandang sebelah mata. Kamu kalau bisa musik, nggak bisa sekolah, buat apa? Kamu kalau bisa lari atau bisa basket, tapi otaknya nggak bisa buat belajar materi sekolah, buat apa? Orang selalu mengasosiasikan bahwa orang pintar atau enggak itu hanya dari nilai. Bahkan padahal nilai itu bisa kita, ya maaf kata, bisa kita curi dengan misalnya contek, atau kita nggak tahu lah, kita bisa melakukan apapun kalau indikatornya hanya nilai. Seperti Eh, itu. Nah, tadi kembali ke bagaimana cara mengetahui minat. Kalau saya, resepnya cuma satu sih, dan itu berlaku untuk semua ya, sebagai seorang guru, sebagai orang tua, dan sebagai anak itu sendiri, adalah perbanyak jenis pengalaman experience yang kamu alami. mhm. Gitu. Misalnya, anak umur 4 tahun, Mhm. kalau setiap hari diekspos dengan kegiatan yang sama, ya dia nggak tahu kegiatan lain. Iya. Misalnya saya dulu, saya saya suka matematika, saya tertarik matematika karena dari kecil sama orang tua saya itu dieksposnya sama matematika terus. Oke. Jadi dulu kalau waktu kecil itu nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak, itu ada kayak yang lomba-lomba pakai meja lipat itu, duduk di lantai atau di karpet terus kita mengerjakan soal gitu kan yang cuma 10-15 Tempoa menit. gitu ya. Iya, ya semua juga. Nah, karena saya dieksposnya dengan hal-hal seperti itu, makanya saya jadi tertariknya matematika. Kalau dulu saya dieksposnya sama olahraga, mungkin sekarang saya jadi atlet. Atau Iya. kalau saya nggak suka, ya mungkin jadi atlet tapi nggak berhasil lah, bisa dibilang gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi kembali lagi, exposure-nya itu bukan harus banyak, tapi harus bervariasi. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mungkin seangkatan saya sudah, tapi belum tahu minatnya apa sih, passionnya di mana. Ya saya cuma bilang, kamu coba ngelakuin hal-hal berbeda, masak, coba Ah, nyanyi, seni ya, terutama seni dan olahraga, karena setahu saya seni dan olahraga itu jarang tersentuh kalau sudah sekolah kan. iya, Mungkin iya. aja coba main musik, mungkin bakatnya ada di musik, Hmm, mungkin bakatnya ada di psikologi. Psikologi hmm. tidak dipelajari di sekolah sekolah pendidikan dasar gitu, hanya Ah, dibahas sedikit-sedikit saja. Tapi kalau memang tertarik sama psikologi, why not? Lalu masak, masak itu juga kalau dipikir orang yang jadi professional chef itu bukan cuma bisa masak doang,
Mereka harus bisa matematika, tentu aja untuk membaca resep. Mereka harus bisa mikirin nutrisi. Jadi makanan mereka itu tetap dietnya balance. Mereka harus belajar juga memahami yang namanya feeling. Feeling di sini itu dalam arti rasa asin, rasa manis. Apakah ini terlalu manis? Apakah ini terlalu asin? Itu juga belajar. Skill setnya banyak banget. Dan perhatikan aja, nggak ada yang ngajarin membaca resep masak di pendidikan sekolah kalau materinya itu tidak tentang massa atau berat atau volume. Nggak ada, kita nggak akan belajar itu. Atau perbandingan rasio. Jadi kalau buat satu kue berapa gram tepung, kalau dua kue berapa gram tepung, itu ya belajarnya per kotak-kotak. Padahal harusnya kan semuanya tuh menyatu gitu loh. Nggak bisa dikotak-kotakin, oh kita mau belajar rasio doang. Nggak bisa dong. Rasio harus dicampur sama ini, digabung sama itu dengan komposisi yang pas sehingga seorang anak itu bisa belajar. Ya kembali lagi ke tadi minat dan bakat. Harus banyak exposure-nya gitu. Misalnya saya belajar graphic design. Saya nggak pernah kebayang saya akan belajar gambar atau desain seumur hidup saya sampai saya benar-benar belajar itu. Betul. Saya nggak pernah terbayang saya tuh tertarik sama UI, UX sampai saya benar-benar mengalami itu. Jadi siapa tahu ketika kita mencoba hal baru kita malah suka. Gitu. Makanya sebagai seorang guru, sebagai orang tua dan sebagai anaknya sendiri atau kita sekarang mungkin sudah dewasa, ya itu lakukan itu terus, perbanyak jenis-jenisnya, bukan perbanyak jumlahnya, tapi jenis kegiatannya supaya kita lebih tahu. Ibarat kata kalau orang bilang hidup kita tuh lebih berwarna gitu, nggak cuma merah ada atau kuning aja atau hijau aja, tapi kita warna-warni. Wow, nice. Jadi tadi sambil Jevon ngomong ya, saya juga kepikir sih, kan mungkin ke akademi gitu atau Jevon juga percaya bahwa you can learn everything actually, right? Kayak kita semua ini sebenarnya bisa pelajari apapun itu kalau kita mau belajar gitu. Dan juga sebenarnya yang tadi Jevon bilang kan, misalnya belajar matematika, cara ngajarnya itu dari aplikasi dulu atau belajar apapun lah, pasti kita jelasin dulu alasannya kenapa. Nah itu sebenarnya salah satu hal yang bisa membuat semua orang itu, termasuk kita ini ya, kayak untuk tertarik ke dalam sebuah pelajaran, untuk tertarik kepada sebuah bidang. Nah, tapi tadi kan Jevon juga ada bilang lagi, ada satu hal lagi nih, kayak minat dan bakat dan suka atau enggak sama pelajaran itu. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang saya. Mungkin ya saya suka MTK, mungkin saya suka tertarik sama komputer gitu ya. Nah, komputer saya tertarik, saya programming suka. Tapi di satu sisi, pada saat saya pertama kali belajar machine learning contohnya, ternyata ya awalnya sih tertarik, machine learning aplikasinya keren gitu, bisa buat kayak artificial intelligence dan lain-lain. Tapi pas saya pelajari ternyata kok rasanya kayaknya gue gak suka ya sama ini ya gitu ya. Ya jadi emang benar banget kata Jevon, kayak kita mesti explore sih. Kayak mungkin kalau sebagai untuk teman-teman di sini nanti sudah jadi orang tua atau ada orang tua yang sedang menonton ini, emang explore lah untuk anak-anak kalian gitu ya, untuk apapun itu, kayak misalnya musik lah, olahraga lah, nanti pasti anaknya ada yang mungkin anaknya bisa tertarik sama semua gitu ya, tapi pasti nanti ada yang nge-differentiate, yaitu dia suka atau enggak. Dan setelah dia suka atau enggak, nanti pasti ada nge-differentiate dia jago atau enggak, bakat di situ atau enggak gitu. Benar kan ya? Benar. Wow. Itu benar-benar sebuah apa ya? Sebuah hal yang membuka mata semua kita. Saya rasa penonton-penonton di sini juga kayak wow, amazing gitu ya. Oke. Jadi mungkin saya mau tanya tentang pendidikan di Indonesia yang saat ini kan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu juga ada mencetuskan tentang pendidikan karakter, itu penting. Oke. Gimana menurut Pak Jevon tentang pendidikan karakter ini? Kalau program yang dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu kurang tahu ya sangat spesifik seperti apa. Cuman in general pendidikan karakter itu bukan sesuatu teori. Yes.
ya, karena nggak tahu ya selama ini nggak tahu apakah itu terjadi di semua sekolah atau terjadi di semua terhadap semua siswa, tapi kalau saya sendiri saya merasa sih selama ini saya belajar karakter itu kayak teori, kayak menjadi seorang warga negara yang baik berarti A, membuang sampah pada tempatnya, B, apa, C, apa, D, apa. Jadi kayak teori, kita belajarnya cuma teori, kita nggak praktek kalau buang sampah harus di Yes. tempatnya, kalau kalau salah harus minta maaf, kita nggak praktek itu. Iya. Makanya menurutku yang namanya pendidikan karakter itu nggak boleh dijadikan teori, itu harus berjalan. Ada teorinya sedikit, tapi kebanyakan harus terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan harus apa ya, mengalir ya, harus fluid. Nggak bisa cuman oke, hari ini kita belajar tentang kejujuran, titik. Nggak bisa. Kejujuran itu nanti bisa bergabung kemana-kemana. Belum kalau ada orang yang bilang dia nggak jujur karena dia punya alasan gitu kan, misalnya kayak white lies atau apa. Orang kalau teorinya cuma kejujuran itu baik dan baik, bohong itu tidak baik, ya susah. Dalam hidup kan nggak seperti itu. Kita mengalami sendiri. Iya. Nggak mungkin ada satu orang di dunia yang pernah, uh, nggak ada satu orang pun di dunia yang nggak pernah berbohong. Baik itu tujuannya baik atau tujuannya buruk. Pasti. Kalau saya nggak tahu sih, saya berani banget ngomong ini. Tapi nggak ada, misalnya orang yang baik banget pengen kasih surprise buat mamanya, papahnya, atau mungkin saudara, pacar, teman, pasti dia harus menutupi sesuatu. Padahal konsep kejujuran yang kita tahu adalah kita harus terbuka. Kan gimana? Nggak ada hubungannya. Pada akhirnya kita ini merasa bahwa pendidikan karakter itu tidak penting. Atau mungkin hanya omong kosong. Alah, apa sih belajar jujur orang? Aku tuh udah tahu jujur itu gimana. Ya memang, semua orang itu tahu apa itu jujur, apa itu bohong, apa itu baik, apa itu buruk. Tapi kan secara teori, tidak secara pelaksanaan di dunia, di kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan sampai pendidikan karakter itu disamakan dengan pendidikan akademik ataupun yang lain yang dipelajari bisa meningkat. Enggak, pendidikan karakter itu sesuatu yang dialami seseorang setiap saat. Sedih, senang. Kalau sedih, bagaimana kamu mengatur karakter kamu? Kalau senang, bagaimana? Kalau kamu lagi marah, bagaimana? Ini kan semua nggak mungkin. Ada, kalau orang marah tidak boleh apa? Nggak mungkin. Itu banyak banget nanti aturannya. Jadi ya itu tadi. Gitu. Makanya saya kadang sama orang-orang kayak, kamu kenapa sih kadang kok kalau orang bohong nggak marah, tapi kalau orang marah? Ya saya selalu jawab, lihat konteksnya dong. Dia bohong kenapa? Apakah karena dia tertekan? Apakah karena dia memang harus berbohong kalau enggak sesuatu yang buruk akan terjadi? Atau memang dia memang bohong karena mau bohong sendiri? Kan banyak gitu. Makanya kenapa bahkan kalau saya tidak salah ya, ini di hukum pun juga seperti itu. Kamu bisa membunuh untuk pertahanan diri sendiri ya, untuk melindungi diri sendiri. Itu tidak akan dijatuhi hukuman. Nah, itu kan nggak ada. Kalau orang bilang membunuh itu jahat, terus ini apa berarti? Misalnya nih, kamu dalam kondisi terpaksa terus kamu membunuh orang itu, kalau enggak kamu yang terbunuh. Itu kan namanya bukan membunuh. Itu tidak jahat, itu baik menurut hukum. Iya. Jadi nggak bisa kayak hitam dan putih. Wilayah gray area-nya, wilayah abu-abunya itu luas sekali kalau masalah karakter. Iya. I see. Wow. Menarik ini, menarik. Tapi jadi bagaimana sih baiknya kayak mengajarkan pendidikan karakter sebenarnya? Kan tadi kan ya Jevon jelasin lah pendidikan karakter. Kalau secara teori itu kayak nggak benar nih sebenarnya. Ya harusnya dari pengalaman, harus dari gimana. Tapi kayak adakah cara kayak mengajarkan gitu loh? Kayak nggak tahu ya, mungkin di satu sisi saya sendiri merasakan efek sih, mungkin dari sekolah saya dulu di SMA
itu benar-benar ada pendidikan karakter yang secara nggak langsung, yaitu kayak oh disiplinnya harus gimana, datang sekolah nggak boleh terlambat gitu-gitu ya kan, kalau nggak nanti dihukum atau apa gitu ya. Nah, menurut Jevon gimana? Kalau mau membangun karakter, jangan ada reward and punishment. Oh, oke. Jadi kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Itu kayaknya kurang tepat sih. Kita datang ke sekolah tepat waktu karena kewajiban kita sebagai seorang murid. Kayaknya biasanya gitu ya, kayak oh kita gak mencuri karena takut nanti ditangkap polisi gitu ya. Iya, makanya kita 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 nggak mencuri karena takut ditangkap. Kita ya banyaklah kayak reward and punishment. Kita berbuat baik karena kita tahu kita akan dapat hadiah, itu juga sama. Iya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak ada yang nggak ketahuan, berarti aman-aman aja gitu kan? Iya, benar. Jadi pendidikan karakter itu harus terbangun dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Eksternal bisa membantu, tapi bukan jadi main factor. Main factornya adalah tetap diri sendiri. Jadi kamu berbuat baik karena memang kamu harus dan kamu mau berbuat baik, bukan karena kalau berbuat baik kamu akan apa, kalau berbuat buruk kamu akan dapat apa, bukan gitu. Ya, kayak benar-benar sebuah prinsip lah ya, prinsip hidup. Iya, dan gitu itu lah ya. harus dihidupi ya. Jadi misalnya nih di sekolah gitu, ya guru-guru, staf dan semuanya itu harus menghidupi ini. Kalau misalnya memang datang ke sekolah harus tepat waktu, ya guru-gurunya harus tepat waktu. Stafnya harus tepat waktu. Jadi ada role model di sekolah. Bukan hanya, oh muridnya disuruh datang tepat waktu, tapi kalau gurunya telat, oh karena gurunya banjir, jadi nggak apa-apa. Jadi kenapa jadinya orang itu malah sinis? Karena mereka beranggapan bahwa, oh kalau guru nggak apa-apa kok, kalau kita nggak apa-apa. Padahal kita nggak. Padahal memang sebenarnya bukan seperti itu. Makanya harus dijelaskan, oh guru ini itu bisa terlambat karena tadi rumahnya banjir atau karena ada kejadian apa, sementara kalian nggak bisa karena alasannya apa. Jadi bukan cuma sekedar kalau nggak hitam putih hitam, tapi alasan, motivasi, internal factor, drive juga dari dalam diri itu penting. Wow, nice. Sebenarnya nggak tahu ya, ini ada satu hal yang menurutku agak somehow menarik, oke? Karena justru kalau Jevon tahu ya, kalau secara psikologi juga mungkin kalau ada anak yang dihukum nanti malahan jadinya tambah rebellious gitu loh, tambah menantang gitu, ya kan, setuju ya? Dan juga ini satu hal yang dulu saya pernah dengar dari guru les saya, dia guru les Inggris dari UK gitu ya, dia bilang oh di UK marijuana ini kan dilegalkan gitu. Nah, padahal dulu kayak pas dibilang, oh ini nggak boleh, ini bahaya, bla bla bla. Malahan anak-anak itu merasa pengen coba, merasa jahil gitu ya. Nggak tahu kenapa sifat manusia seperti ini, tetapi kata guruku ini justru pas dilegalkan narkoba, malah nggak ada yang mau beli gitu loh. Kayak jadi rasanya tidak menantang lagi, jadi rasanya tidak keren lagi gitu. Tapi ya apart from that, sebenarnya pendidikan karakter atau sebuah karakter yang benar itu seperti yang tadi Jevon katakan, emang harus ada dari dalam yang mungkin kayak saya berjanji, saya harus tepati, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh bohong, saya harus jujur gitu. Itu ya dari sisi anaknya lah mungkin ya. Tapi mungkin kalau di sisi orang lain atau orang tua atau guru atau apa, sebenarnya menurutku salah satu hal yang bisa membangun pendidikan karakter ya. Ini mungkin sebuah prinsip juga atau sebuah karakter yang diajarkan di gereja gitu ya, yaitu memaafkan. Jadi apapun yang dilakukan ya mungkin bisa ditegur, tapi caranya bukan dihukum, dipukuli atau diapa, tapi dengan memaafkan. Kayak justru menurutku ya, contohnya nih, ada penjahat, pembunuh lah misalnya, pembunuh, sangat berlebihan, tapi gak apa, contohnya pembunuh. Misalnya ada pembunuh, membunuh orang, terus ada yang ya menghukum dia di penjara, bla bla bla. Tapi bayangin, kalau, saya nggak tahu kalian pernah dengar cerita ini atau enggak, tapi pasti pernah lah ya, ada di berita atau apa.
Kayak misalnya, orang tua dari anak yang dibunuh ini memeluk si pembunuh itu. Wah, pasti pembunuh itu nangis, pasti pembunuh itu merasa kayak aku dikasihi, aku diampuni, dan setelah itu pasti pembunuh ini bisa berubah atau istilahnya ya bertobat lah ya gitu ya. Ya, Setuju kan ya? setuju. Wow sih, ini benar-benar pembahasan yang sangat-sangat agak dalam, cuman sangat-sangat insightful juga. Saya harap kayak eh ya mari kita bersama-sama lah ya sebagai anak-anak muda di Indonesia ini benar-benar bangun masa depan anak-anak kita dengan baik gitu loh. Kayak gak hanya anak-anak kita, tapi dengan sesama kita, yaitu dengan cara yang mengasihi, mengampuni gitu-gitu juga. Ya itu sebuah karakter yang benar-benar aku pegang dari ya dari gereja lah gitu. Oke, Oke, jadi next nih kayak pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, kayak dalam waktu 5 tahun ke depan, rencana Jevon apa nih? Kayak atau goal yang pengen Jevon capai? 5 tahun ke depan, mungkin pengen bisa financially free. Jadi kebebasan finansial itu salah satu yang benar-benar aku pengen capai. Mimpi sejuta Karena dolar gitu ya. apa? Mimpi sejuta dolar kayak Meridian. Iya benar. Karena kayak ya nggak mau menyusahkan orang tua juga ya. Eh, Benar-benar. aku hidup udah 21 tahun menyusahkan terus kan ya sekali-sekali Iya, hidup mandiri gitu. yes. Terus kalau dari segi yang lain nggak ada, nggak maksudnya untuk 5 tahun ke depan mungkin nggak jadi fokus gitu ya karena Hmm. fokus aku dalam dalam beberapa tahun ini lebih ke pengembangan diri lalu ke karir ke profesional dunia profesional dan Hmm. keuangan pribadi gitu jadi mungkin kalau jodoh juga belum terus beli rumah atau beli mobil atau apa mungkin nggak dalam bentuk beli rumah atau beli mobil gitu tapi kayak ya Hmm. udah yang penting ada uangnya dulu itu Kayak sih 5 tahun ke depan. Jadi kayak emang bisa kebebasan finansial kayak gue bisa hidup mandiri. Ya, Mungkin kalau rumah atau tempat tinggal kontrak pun ya bisa bayar sendiri gitu ya semua. benar, benar banget. Hmm. Wow, ya ini benar sebenarnya salah satu hal yang mungkin anak-anak muda sekarang kurang perhatiin ya. Kayak mungkin anak-anak muda sekarang mikirnya kayak kuliah kuliah aja nanti kerja kerja gitu ya. Tapi ya sejujurnya mungkin saya bisa katakan itu somehow merupakan pemikiran yang agak naif karena eh ya mau gimana pun suatu saat pasti kita harus hidup mandiri. Ya, Uang tidak ada orang tua kita lagi gitu loh. Dan ya, jujur aja kebebasan finansial walaupun mungkin ada yang dari keluarga yang cukup mampu, itu juga merupakan sebuah satisfaction yang bisa dialami oleh anak-anak muda kayak ini gue bisa bikin uang nih sekarang gue bisa apa hidup tanpa duit dari orang tua gitu itu juga merupakan sebuah satisfaction yang tidak terbandingkan sih beneran sebagai anak muda bisa benar, mandiri benar banget. bisa apa mandiri secara finansial juga. Ya, Benar, jadi itu mungkin sebuah encouragement ya untuk anak-anak muda sekarang. Ya, mungkin emang benar. Ya masa-masa kuliah, masa-masa SMA itu emang dinikmati. Tapi juga jangan dinikmati sampai berlewatan sampai kita lupa bahwa kita masih ada masa depan. Kita masih ya, ada kita masih harus persiapkan plan for our future gitu loh. That's like mungkin di video sebelumnya ada dikatakan if you don't plan, you are planning to fail. Nah, oke. benar. Okay. Ya itu kan dalam waktu 5 tahun lah ya. Mungkin kedepannya ada gak? Mungkin pernah gak Jevon pikir mungkin jadi menteri pendidikan gitu? Oh, enggak lah, enggak sampai sejauh itu. Cuman Oke. memang kalau goal hidup paling ya cuman jadi menjadi berdampak, ya impactful dalam Hmm. hidup-hidup orang-orang lain. Itu aja Benar sih. ya. Jadi Nggak, impact-nya dalam benar-benar bentuk jadi. apapun nggak membatasi diri sih. Jadi ya Hah? impact-nya mau dalam bidang apa, mau bagaimanapun caranya nggak apa-apa. Yang penting impactful.
I see. Jadi kayak emang jadi berkat bagi orang Ya, lain. benar. Iya, benar sih. Soalnya menurutku kayak ya tujuan hidup kan ya. Maksudnya kalau tujuan hidup ya ini sebenarnya menurut psikologi juga benar. Saya pernah belajar kayak kalau tujuan hidup kita untuk diri sendiri doang, untuk uang, untuk bisa beli rumah, beli apa, nanti besar kaya raya, kejar uang terus gitu kan. Itu ya lama-lama kita bisa merasakan bahwa hidup ini tidak bermakna sih. Iya, Yang secara psikologi yang saya katakan itu sebenarnya adalah sebuah survei yang menyatakan bahwa ternyata kalau hidup kita itu berdampak bagi orang lain, kita bisa membantu orang lain atau memberkati orang lain, itu justru kebahagiaan kita meningkat. Saya nggak tahu dia gimana cara hitung kebahagiaan ya, cuman ya inilah yang saya peroleh dari survei psikologi tersebut gitu loh. Wow, iya. keren sih. Terakhir nih, ada gak sih pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang? Atau mungkin Jevon mau kasih quote favoritnya gitu? Mungkin bukan quotes ya. Kalau quotes panjang banget nanti. Waduh. Eh, Jadilah dirimu sendiri itu yang pertama. Ya, Mhm, jangan berusaha untuk jadi orang lain. mhm, Kedua, maksimalkan apa yang ada dalam dirimu. Ya, setelah kamu jadi dirimu sendiri, maksimalkan apa yang ada. Dan yang ketiga, pergunakan itu untuk orang lain. Jangan hanya pada dirimu. hmm. Ya, ini kayak kayak prinsip hidupku juga sih secara umum, kayak ketika aku melakukan sesuatu, lakukan itu karena memang aku mau dan aku pengen jadi diriku sendiri, jangan mau jadi orang lain. Yes. Lalu kalau sudah, maksimalkan apa yang ada dalam diriku, mau itu waktu, mau itu uang, mau itu kebebasan, apapun itu, mau itu skill, mau itu minat, mau itu Hmm. bakat. Lalu setelah kamu memaksimalkan itu, gunakan itu untuk orang lain. Hmm. I see. Waduh, keren nih. Terima kasih banget ya, Jevon. Ya, bro gua di sini untuk waktunya, untuk di interview saat ini gitu ya. Kayak saya harap teman-teman sekalian pasti sudah terberkati, terinspirasi, dan mungkin termotivasi untuk bergebu-gebu nih. Mungkin ada di antara kalian yang pengen gerak di dunia pendidikan, mungkin ada beberapa kalian, walaupun nggak di dunia pendidikan, tapi kalian terinspirasi banget nih sama Jevon ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Jevon untuk hadir di sini dan untuk para penonton terima kasih juga untuk sudah nonton sampai saat ini. Jangan lupa di like, subscribe dan tekan tombol bell untuk video-video konten bermutu selanjutnya. Jangan lupa juga kalau kalian ada sesuatu pengen undang siapa pembicaranya boleh di komen juga di kolom komentar. Dan sekian dari perbicaraan kami hari ini. Saya harap semuanya dapat terinspirasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye Bye-bye. bye.